dan para hadirin sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Baru Kecamatan Tanjung Batu, Bapak Stefanus Tarigan Miskin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dusun Desa Baru Kecamatan Tanjung Batu. Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat Desa Baru. Yang terhormat dosen pengampu kami mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa, Ibu Windawati Pinang, Esos MIB, serta yang kami hormati ialah Bapak Ibu serta para hadirin warga Desa Baru Kecamatan Tanjung Batu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi mahasiswa jurusan PPKN Universitas Negeri Medan tanpa ada rintangan satu apapun. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan yang disampaikan yang pertama yaitu oleh Saudara Ronaldo Silaban, yang kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Merkurius Saragi SP. Kemudian kita masuk nanti ke bagian inti yaitu penyampaian sosialisasi dan juga ada sesi tanya jawab, dan kemudian diakhiri dengan penutup dengan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama. Mungkin langsung saja kita mulai. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara sosialisasi mahasiswa PPKN jurusan PPKN Universitas Negeri Medan pada hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita awali, kita buka dengan acara dengan membaca doa yang akan dibawakan oleh Saudari Syifa lainnya. Kepada Saudari Syifa kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepada bapak-bapak ibu sekalian, kami limpahkan waktunya untuk berhadir pada acara sosialisasi tadi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita mulai doa. Kepada seluruh hadirin di sini dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Baiklah, berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Lainnya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudara. Baiklah, yang akan dipandu oleh saya sendiri. Untuk itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah
silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara penyampaian kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ronaldo Silaban, perwakilan dari mahasiswa jurusan PPKN Universitas Negeri Medan. Kepada Saudara Ronaldo Silaban, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ibu Moderator yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, yang kami hormati Bapak Ibu staf pegawai Desa Baru Kecamatan Kacurban, dan kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah politik dan pemerintahan desa, Ibu Megawati Pinjam Sosmed itu. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengizinkan kami untuk melakukan sosialisasi di desa ini, yaitu tentang sosialisasi money politik yang merupakan sosialisasi untuk pemilihan tahun 2024, di mana money politik merupakan suatu masalah di dalam suatu demokrasi. Di mana demokrasi merupakan suatu pesta yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Maka untuk itu dengan melalui sosialisasi ini kami harapkan adanya dampak positif untuk kita semua dengan memilih legislatif dan pemilihan eksekutif nantinya dengan jujur sesuai dengan demokrasi yang bernilai di nilai Pancasila. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Saudara Ronaldo Silaban. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Markurius Saragin SP selaku Sekretaris Desa Baru Kecamatan Pancur Batu. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Nah, di pagi hari ini kita kedatangan anak-anak kita dari Unimed untuk melaksanakan sosialisasi masalah money politik. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mereka dalam kegiatan kuliah. Ya, sayangnya dosen pembimbingnya tidak hadir. Nah, oleh karena itu pada kita semua yang hadir, saya mewakili kepada desa mengharapkan agar dapat mendengarkan apa yang dipaparkan oleh anak-anak kita tentang money politik. Kebetulan pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pilpres, dan kita sebagai panitia juga yang hadir di sini mungkin ada sesuatu yang bisa kita peroleh dari pemaparannya. Oleh karena itu, kami himbau kepada semua yang hadir di sini agar dapat kita mendengarkan dengan baik dan dapat melaksanakan sosialisasi ini dengan baik. Itulah harapan dari Bapak Kepala Desa yang kebetulan pada saat ini menghadiri rapat di Kecamatan Pancur Batu. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Markurius Saragi SP. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti kegiatan kita pada hari ini, yaitu sosialisasi mahasiswa jurusan PPKN Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, adapun tujuan kami melakukan kegiatan ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah politik dan pemerintahan desa yang diaku oleh Ibu Widawati Bintang Esos MIP. Adapun judul sosialisasi pada pagi ini ialah peran mahasiswa PPKN dalam memberikan pengetahuan money politik di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu untuk meningkatkan
partisipasi pemilu 2024. Sebelumnya, pasti Bapak Ibu dan hadirin sekalian sudah sering mendengarkan istilah dari money politik itu sendiri. Namun, untuk mengetahui lebih luas dan lebih jauh lagi, marilah kita dengarkan penyampaian materi tentang money politik yang akan disampaikan oleh mahasiswa jurusan PPKN. Adapun pemateri kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Trimei Rosalia Purba, yang kedua yaitu Saudari Mania Clarita, dan yang ketiga yaitu Ronaldo Silaban. Untuk itu, kepada Saudari Trimei sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian money politik dan bentuk-bentuk money politik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di tempat ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara moderator kami tadi, bahwasannya pada hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi tentang money politik. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, sebelum saya menjelaskan sebenarnya money politik itu apa, pasti Bapak Ibu dan teman-teman saya di sini sekalian juga sudah tidak asing lagi dengan kata money politik atau politik uang. Nah, jadi money politik itu sebelum saya jelaskan lebih jauhnya, sangat erat kaitannya pada saat terlaksananya pemilihan umum atau pemilu. Nah, baik itu pemilihan yang akan terjadi di 2024 nanti atau pemilihan-pemilihan sebelumnya yang sudah pernah kita laksanakan, entah itu pemilihan kepala daerah, entah itu pemilihan anggota-anggota DPR ataupun pemilihan kepala desa. Nah, jadi pada saat pemilihan atau menjelang pemilihan ini terjadi, banyak sekali orang-orang yang ingin mencalonkan diri memaksa kita atau menginginkan kita untuk selalu mengingat mereka. Nah, jadi saat menjelang pemilihan ini terjadi, nah, gambar yang di samping sana itu selalu tidak jauh dari slogan-slogan yang ada di masyarakat. Nah, ingat saya dan pilih saya. Nah, gitu. Nah, ini adalah slogan yang biasa kita lihat pada saat menjelang pemilihan, apalagi nanti pada saat pemilihan di 2024 bakalan banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan tempat-tempat ruko-ruko seperti itu. Nah, kemudian jadi pada pemilihan itu terjadi, sebenarnya kan dikatakan pemilihan umum adalah pesta rakyat, pesta demokrasi. Tapi banyak sekali pada saat pemilihan itu terjadi, itu bukan pesta rakyat sebenarnya, tapi rakyat itu kayak dipaksa, apalagi rakyat-rakyat yang belum diberikan pendidikan politik dari awal sejak ini gitu. Jadi mereka itu memikirkan bahwa pesta demokrasi itu adalah suatu pesta di mana mereka memiliki atau menerima bantuan dari oknum-oknum tertentu gitu. Jadi sering sekali pemilihan umum itu menjadi doktrin yang tidak bagus bagi beberapa masyarakat, apalagi masyarakat yang belum memiliki atau belum pernah dilakukannya pendidikan politik. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi money politik itu adalah, atau politik uang itu adalah suatu bentuk pemberian, suatu bentuk atau pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya. Nah, tidak menjalankan hak ini seperti ini. Contoh, saya tertarik pada Bapak A. Lihat dari dedikasi beliau, perilaku beliau, sehari beliau. Nah, tapi ada doktrinan dari Bapak B yang membuat saya untuk berpikir kembali untuk memilih Bapak ini. Jadi saya sudah terancam memilih saya gitu. Walau itu memang ada di dalam pribadi saya, tapi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tadi, saya jadi berpikir untuk memilih siapa jadinya. Nah, kemudian dilanjut untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Nah, inilah yang dikatakan tadi,
seringkali juga politik uang ini terjadi pada kita yang sering disebut dengan serangan fajar. Jadi pada hari H menjelang pemilihan ada beberapa oknum datang ke rumah kita tiba-tiba di pagi hari, jangan lupa ya pilih saya dengan selipkannya gitu. Nah itu yang sering kita artikan sebagai money politik. Nah jadi money politik ini sebenarnya bukan rezeki Bapak, apalagi ibu-ibu ya seringkali menerima ya lumayan untuk di dapur gitu. Itu bukan rezeki Bapak Ibu, itu adalah bentuk pelanggaran sebenarnya. Jadi banyak memang masyarakat berpikir dan sering mengatakan seperti ini, apalagi kami sudah sering di desa-desa mengatakan bahwa ya pada saat beliau terpilih saya tidak merasakan apa-apa, ya mending pada saat sekarang diberikan saya terima gitu. Walau nanti setelah menjabat kita nggak tahu apa dedikasi beliau. Nah seringkali masyarakat itu terdoktrin hal-hal seperti itu. Jadi perlu diingat pada Bapak Ibu sekalian, apalagi menjelang pemilu nanti, ya janganlah kita terima, biarlah kita memilih sesuai dengan hak kita, sesuai dengan keinginan kita. Baik, slide selanjutnya. Nah, jadi bentuk-bentuk money politik ini tadi seperti sudah saya sampaikan beberapa hal tadi. Nah, bentuk money politik itu kebanyakan dan seringkali itu dengan cara cepatnya itu adalah uang. Nah, uang ini beberapa praktiknya itu adalah distribusi seperti sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai atau golongan-golongan tertentu gitu. Itu yang saya katakan tadi bahwa seringkali saat yang terjadi ada serangan fajar namanya gitu kan. Nah baik, poin kedua kita lanjut. Kemudian ada yang namanya itu bentuknya itu bantuan langsung, yaitu pemberian uang pada kelompok-kelompok tertentu melalui proposal gitu. Jadi ada janji yang diberikan kepada oknum-oknum tertentu untuk saya kasih proposal dengan jumlah sekian dan amankan para saya sekian, dan itu sangat sering kali terjadi di kehidupan kita Bapak Ibu. Nah itulah bentuknya. Kemudian ada juga bentuk yang kedua itu dari fasilitas umum. Jadi seperti pembangunan di beberapa gang, beberapa jalan, kemudian ada pembangunan masjid atau musola. Biasa kita lihat itu di depan musola itu kalau lagi pembangunan itu ada dibuat baliho namanya atau poster gitu dari oknum yang akan dipilih. Itulah bentuk-bentuk dari money politik atau sering disebut politik pencitraan atau tebar pesona oleh beberapa calon untuk menarik simpati masyarakat. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang artian money politik ataupun bentuk-bentuk money politik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Trine yang sudah menyampaikan materi mengenai pengertian money politik dan bentuk-bentuk money politik itu sendiri. Langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu Saudari Mania Clarita yang akan menjelaskan apa itu dampak dari money politik terhadap demokrasi. Kepada Saudari Mania Clarita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik kepada moderator, terima kasih atas waktunya, dan juga kepada Bapak Ibu ya, ada waktu datang ke kemari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak money politik terhadap demokrasi di dalam pemilu. Sebelumnya, nama saya Mania Clarita Nenggolan. Saya mahasiswa PPKN di Istanbul 2020 Unimed. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak money politik terhadap demokrasi di dalam pemilu. Yang pertama, money politik. Politik uang itu merendahkan rakyat. Mengapa? Karena para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dan pemilu
telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat dinilai tidak sebanding dengan apa yang didapat selama 5 tahun. Yang kedua, dampak yang kedua, politik uang merupakan jebakan buat rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya di dalam pemilu sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diharapkan untuk hanya memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih, maka tidak akan ada sesuatu yang diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya. Untuk dampak yang ketiga, politik uang akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD di mana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Poin ini adalah kaitan dengan poin kedua di atas, di mana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi saat kampanye pemilu, di mana sang calon telah melakukan politik uang. Untuk yang keempat, dampaknya politik uang membunuh transformasi masyarakat. Mengapa? Karena transformasi masyarakat itu sebuah yang ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon ketika menang dan akan menghabiskan seluruh energinya mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye di dalam pemilu, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual beli suara dalam rangka politik uang. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi mengenai dampak money politik terhadap demokrasi yang telah disampaikan oleh Saudari Mania Clarita. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Saudara Ronaldo Silaban yang akan menyampaikan terkait dengan undang-undang yang mengatur politik uang atau money politik di Indonesia serta upaya apa yang dilakukan untuk mencegah money politik. Untuk itu, kepada Saudara Ronaldo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah kita akan memaparkan yaitu undang-undang yang akan mengatur money politik di Indonesia. Sebelumnya bahwa money politik merupakan suatu permasalahan dalam demokrasi dan ketika itu menjadi suatu permasalahan maka akan diatur dalam undang-undang untuk membuat demokrasi itu sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, yang pertama adalah pasal 523 ayat 1 di mana berbunyi setiap pelaksana punya peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Yang kedua, pada pasal 523 ayat 2 berbunyi setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Dan yang ketiga pada pasal 523 ayat 3 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak memenangkan hak miliknya atau memilih
peserta pemilu tentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan denda paling banyak 36 juta. Nah, inilah undang-undang yang mengatur money politik yang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, maka kita sadari money politik itu adalah ibaratnya merendahkan kita. Dapat kita buktikan bahwa Indonesia 1 tahun itu kurang lebih 364 hari. Pada masa menjabat itu maksimal dia paling itu 5 tahun. Nah, kalau kita hitung 364 dikali 5 tahun itu ada 1828 hari. Nah, selama pelajaran yang diberikan kepada kita itu paling banyak lah, itu 100.000. Nah, apa kita sadari Bapak Ibu, kita dibayar paling banyak atau kurang lebih 54 rupiah per hari. Semua itu kan suara kita. Nah, maka untuk itu satu suara kita menjanjikan masa depan Indonesia ke depannya. Karena suara kita akan menjanjikan siapa pemimpin kita ke depannya. Pasti pada akhir-akhir ini sudah banyak atau beberapa partai sudah mengumumkan siapa calon dari masing-masing. Maka untuk itu pasti kita akan melihat bagaimana kualitas partai, bagaimana peran partai tersebut dalam masyarakat. Pernahkah partai tersebut peduli kepada umat masyarakat atau tidak? Jangan karena uang 100.000 yang kita dibayar 100.000 selama 5 tahun dengan 54 perak per hari, kita mau memilih dengan uang 100.000. Maka untuk itu dengan sosialisasi ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nah ini merupakan upaya yang kita lakukan ketika kita melihat money politik yang terjadi pada sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir takut bahwa adanya sanksi nanti ketika dia menang, pasti kita akan seperti tidak jangka belakang atau kita seperti tidak takut Bapak Ibu, karena kita diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam pasal ini kita akan diatur kita sebagai saksi bahwa terjadi money politik dan kita juga sebagai korban di dalam terjadi money politik. Maka untuk itu kita jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu terjadi money politik karena kita dilindungi pada pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, di sini ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk melapor kepada Bawaslu jika terjadi money politik. Yang pertama adalah kita bisa mendatangi dan melaporkan pelanggaran yang kita ketahui kepada pengawasan pemilu terdekat. Dan yang kedua, kita bisa mendatangi langsung juga kepada tempat Bawaslu tiap-tiap daerah atau tiap-tiap daerah yang terdekat. Ketiga, kita juga bisa melalui WhatsApp karena saat ini media sosial kita sangat membantu dalam memberikan informasi dan untuk menyampaikan informasi kepada salah satu adalah Bawaslu jika terjadi money politik. Dan yang keempat itu adalah melalui aplikasi Bawaslu. Nah, dalam melalui aplikasi ini juga kita dibantu untuk melaporkan. Itu sebagai kewajiban kita Bapak Ibu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian saya beri kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ronaldo Silaban yang telah menyampaikan terkait dengan undang-undang yang mengatur money politik dan upaya yang dilakukan untuk mencegah money politik. Dan terima kasih kepada saudara-saudari atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Baik. Selamat pagi. Ini saya bersama Mujianto dari Kasih Pelayanan ingin mempertanyakan masalah tadi yang dibicarakan, ada undang-undangnya, ada hukumnya, memakai serangan pajak gitu. Itu kalau memang terjadi kita menangkap, di mana kita harus melaporkannya? Ke polisian atau ke PPS ataupun ke Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibilang ada serangan pajak. Itu kalau kita terima uangnya, tapi hati kita nggak memilih dia, itu kan sebetulnya nggak masalah. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih.
lagi bersatu jawabannya. Enggak, nanti kalau satu aja. Baik. Mohon maaf tadi atas nama Bapak siapa Pak? Bapak Pujianto. Baik, kepada pemateri apakah langsung saja untuk dijawab? Iya, jawab. Ya, baik. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Pujianto, saya berikan kepada pemateri. Terima kasih. Baik Pak Ibu Moderator, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pujianto yang telah bertanya kepada saudara Doni di slide yang tadi. Baik, yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Pujianto, ketika terjadi money politik di sekitar kita, kepada siapa kita melapor? Dalam hal ini tadi sudah kami jelaskan, salah satunya kita bisa melapor kepada Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Dari sini kita bisa melaporkan beberapa kali cara sudah saya sampaikan melalui WhatsApp atau melapor langsung dan melalui Bawaslu. Kepolisian nggak bisa. Kalau ke polisi juga bisa. Baik, selanjutnya. Terus kedua, Dan yang kedua adalah ketika kita menerima serangan pajak itu tapi kita tidak memilih, seperti itu Pak. Sebenarnya hal tersebut banyak terjadi. Mungkin di wilayah saya juga seperti itu, dia meminta serangan pajak itu tapi tidak memilih, dia memilih kepada calon lain. Dari hati nurani kita meminta uang itu dengan tidak memilih. Apakah Pak tidak lebih baik kita tidak meminta tetapi dengan menjanjikan baik akan nanti saya pilih, kan seperti itu. Dengan kata baik akan saya pilih itu kan tidak memberikan harapan. Berarti kita sama aja Pak dengan yang calon itu, dengan memberikan serangan pajak itu sama aja dengan melanggar nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya potong dulu ya. Ya. Tadi saya bilang nggak minta, dia kan datang ke rumah mengasih serangan pajak tadi. Kita nggak minta. Itu yang saya tanyakan tadi, bukan kita meminta. Tadi yang ada bilang tadi kan meminta. Ini saya bilang nggak meminta, dia datang ke rumah mengasih kita. Jadi meminta ya Pak? Kita terima, tapi kita nggak memilih dia. Itu sama aja meminta Pak. Jika diberikan kita menerima, itu sama aja kita meminta. Kalau kita meminta beda Pak. Memangnya saya tanya dulu kepada Bapak, memangnya ada ya kita sendiri mintalah uang saya memilih kamu, memang ada ya? Saya rasa tidak ada Pak. Yang ada kita para calon itu atau para kadang-kadangnya datang ke rumah memberikan dan kita meminta, gitu. Tidak ada Pak, kita meminta langsung, yang ada diberikan kepada kita dan kita meminta. Gitu, Pak. Demikian saya kembali kepada Ibu. ini belum pas ini. Jadi menurut Bapak itu mereka datang, tim suksesnya datang ke rumah kita, kasihnya uang, ya, kalau nanti yang ini ya, terima uangnya, tapi tidak pilih. Itu nggak minta, kita kan dikasih. Terima Pak. Ya diterima, kalau dikasih ada terima. Diterima tapi namanya tidak meminta. Ini Pak, menurut saya sama aja kan gitu kan. Ketika diberikan, itu namanya kan kita menerima kan Pak. Iya. Nah, Terima dan dia mengajak. Iya. Iya, karena datang kita pilih. namun kita pilih gitu kan Pak. Iya, kita pilih. Iya. Oh nggak kita pilih. Iya. Sebenarnya itu kembali kepada diri masing-masing aja Pak. Harusnya seperti itu, kan gitu Pak. Jangan kita menganggap buruk kepada calon-calon yang beri kesamaan pada, sedangkan kita juga seperti itu, kan gitu Pak. Jadi demikian saya pilih kepada Ibu Gubernur. Baik, itulah jawaban dari pemateri kami. Kemudian bagaimana pendapat tanggapan dari Bapak Pujianto? Apakah ingin menanggapi? Kecewanya itu udah dibilang kita meminta itu. Kita meminta itu beda, kita dikasih. Kasih kita terima. Itu yang saya pakai tadi. Ya, namanya dikasih. Iya. Beda kalau kita meminta. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin meluruskan sedikit. Memang benar, tim sukses itu datang ke rumah masyarakat untuk mengajak dengan memberikan. Namun memang itu tergolong
dengan bahasa kasarnya dengan meminta, karena tidak memilih juga dengan yang diajak oleh tim sukses. Namun itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Pancasila tersebut atau kita melanggar, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena orang memberi itu nggak kita terima. Baik, sebelum tanya jawab ini kita lanjutkan. Satu dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, sudah mengertinya kita apa itu politik. Halo semua yang ada di sini, kita sudah paham apa itu politik. Jadi money politik itu bahasa Inggris ya, uang. Dari lanjutannya, tapi politik itu sendiri kita paham belum? Belum ya. Jadi supaya lebih mantap nanti arahnya, coba bagi pemateri, tolong dijelaskan dulu apa sebenarnya arti politik tersebut, gitu ya. Jadi pertama. Terima kasih atas arahan dari Bapak kami. Untuk itu kami serahkan kepada pemateri yaitu Saudari Trimei untuk menjelaskan apa itu sebenarnya arti dari politik. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekdes kami. Jadi sebenarnya politik itu kalau bisa dibahas sederhana adalah segala kebijakan dari segala sesuatu yang menyangkut dengan pemerintahan gitu. Nah, jadi di dalam pemerintahan kita itu kan kita memang sistem pemerintahan kita itu adalah presidensial. Jadi untuk membantu presiden tersebut dalam menjalankan setiap tugasnya dibentuklah yang namanya beberapa pemimpin-pemimpin di daerah gitu, dan inilah yang dan beberapa jabatan-jabatan yang membantu pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan wewenang seperti yang diharapkan gitu. Nah, itulah kenapa dikatakan dia politik pemerintahan. Nah, seperti itu. Jadi money politik kita sambungkan sama ke money politik tadi gitu. Jadi untuk membantu, kalau kita membantu itu kan adalah jabatan di pemerintahan. Nah, untuk mendapatkan kursi di pemerintahan itu, nah itulah diadakannya ada pemilihan umum. Nah, di pemilihan umum inilah sering terjadi money politik yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin demikian pengertian singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Jelas belum? Pas. Jelas kamu politik tadi? Pas. Belum jelas Pak. Saya orangnya Bapak Pak. Ulang Bapak. Jangan seperti itu Pak. Ya pas terus. Belum jelas belum Pak. Belum kan? Apa politik tadi? Baik. Iya. Pelan-pelan. Kami ini orang-orang awam, orang bodoh, belum paham. Baik, terima kasih kepada Bapak. Jadi singkatnya tadi bahwa politik itu adalah sistem atau suatu kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan publik pemerintahan. Atau saya nambahin. Sistem pemerintahan. Baik, akan saya tambahi Pak mengenai apa itu politik. Secara pengertiannya mungkin ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah kaum awam menganggap politik itu adalah jahat, kejam dan seperti itu Pak. Namun sebagai orang akademik menganggap bahwa politik itu adalah baik, mulia, bersifat kebijakan dalam membantu terlaksananya sistem politik di Indonesia. Bahwa politik itu merupakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan proses politik yang melibatkan masyarakat, karena bahwa politik itu adalah yang melibatkan masyarakat, maka yang berhubungan dengan money politik ini Pak. Jadi money politik adalah suatu kebijakan yang melibatkan seluruh masyarakat. Ibaratnya seperti ini kita Pak, kita melakukan di sini mungkin salah satu adalah musyawarah. Nah, mungkin ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh kepala desa, maka
mungkin staf-stafnya itu melakukan musyawarah bagaimana kebijakan itu. Demikian Pak secara jelas. Saya ketika kembali keterangan. Terima kasih atas penjelasan dari pemateri kami. Untuk selanjutnya mungkin kami lanjutkan saja dengan sesi. Masuk lagi yang lain. Udah jelas Bapak Ibu, suatu kebijakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Politik. Saya setuju dengan karena kalau dalam musyawarah itu suatu keputusan itu Ya. Belum jelas kebijakan politik menurut saya. belum jelas ada mereka. Baik, terima kasih Bapak. Kami dilanjutkan oleh pemateri kami. Dengan penggunaan bahasa yang sangat sederhana. Sebenarnya kami sangat senang sepertinya Pak ya. Bapak Ibu selalu bertanya kepada kami tentang salah satu yang berhubungan dengan memang benar Pak, di dalam musyawarah itu adalah suatu keputusan atau mengesahkan suatu keputusan. Namun Pak, diadakannya rapat itu kan karena ada beberapa kebijakan yang harus dirapatkan Pak. Gitu. Jadi pengertian sederhananya adalah politik itu merupakan suatu kebijakan Pak. Itu tanpa kebijakan sistem negara kita tidak akan berjalan. Itu. Kebijakan siapa ini? Kebijakan pemerintah. Iya Pak. Itu. Kan atau contohnya Pak, ada peraturan desain Pak. Tidak usah jauh mana peraturan desain ini atau agenda kepala desa. Itu biasanya kan ada rapat nih dengan berbagai staf-stafnya. Bagaimana untuk melangsungkan atau melaksanakan agenda ini supaya terjadi. Kan gitu Pak. Maka dari kebijakan itu ada rapat untuk menghasilkan suatu hasil keputusan atau solusi dari kebijakan itu seperti itu. Itu kalau tercapai mufakat. Iya Pak. Kalau tidak tercapai mufakat, bagaimana? Sebenarnya kalau tidak tercapai inti dari suatu musyawarah itu Pak harus ada suatu hasil yang diinginkan. Nah Bapak sampaikan tadi jika tidak terjadi suatu mufakat maka gimana dari Bapak? Ada. Pasti ini Pak. Sederhananya gini. Di dalam suatu rapat itu kan ada namanya permintaan rapat. Nah, jika tidak terjadi suatu keputusan di dalam suatu rapat, maka pemimpin rapat akan memutuskan secara langsung. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu namanya diktator. Kalau tidak terjadi kata mufakat, biasanya akan dilakukan voting, ya pengambilan suara terbanyak. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah keputusan. Karena ini demokrasi, ya suara terbanyak. Itu dia. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kata politik ini tadi sudahlah, ya mereka memaparkannya dengan bahasa mereka dan mengaitkannya ke pemerintahan. Jadi nggak usah lagi ditinjau masalah politik yang sehari-hari. Beda. Ini karena judul kita di sini masalah sosialisasi tentang money politik, maka mereka langsung membuat politik pemerintahan, yaitu suatu kebijakan pemerintahan yang melibatkan semua unsur untuk mendukung kegiatan pemerintahan itu sendiri. Ya Bapak-bapak, ya udah lanjut. Nanti kita siap-siap. Yuk. Ya. Baik, terima kasih kepada pemateri dan Bapak Sekdes kami. Untuk itu, terima kasih tadi kepada Bapak Pujianto yang telah bertanya. Kami kembalikan lagi untuk membuka sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ini dari Pak Pulian. Ya. Baik. Saya dengarkan dari kemudian pada wilayah harus apakah harus apa. Jadi yang saya pertanyakan kami kan sudah lama berhukum dalam pemerintahan ini baik di masyarakat. Jadi yang kami sering lihat dan perlu kami tangkap sedikit dari pemateri. Kalau diterima uang waktu ada pemilihan umum merupakan salah atau dosa dan maka dosa. Namun demikian di masyarakat itu banyak masyarakat susah. Dia tidak peduli mau
mau sabar pilihnya ada sampai 10 orang kasih uang satu keluarga. Parpol yang ini, datang yang ini, jangan satu parpol pun bisa kalau ada 3, semua diterima. Memang dia orang susah, kemana kita buat? Apakah salah dia? Apa memang? Ya saya rasa kalau saya menanggapi, ya memang wajar juga lah. Itu jalan Tuhan memberikan berkat sama dia. Bila dihubungi semua manusia Indonesia yang mengharapkan segalanya. Demikian saya kalau menanggapi. Tantangan bagi kami yang masih bagus mentalnya, ya, kami secara pemerintahan sangat berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau bersosialisasikan tentang hal politik. Nah, memang seumur kalian, mudah-mudahan kalian berdoa menjadi generasi bangsa. Amin. Karena kami yang usianya sekarang ini di atas 40 tahun, rata-rata mentalnya sudah rusak. Mereka sudah apatis, tidak percaya lagi kepada pemimpin siapapun dia. Yang penting pada saat itu seperti yang dibicarakan oleh Pak Burian tadi, dia menerima cucunya selesai. Karena menurut mereka, aku begini, engkau begitu, sama. Begitulah anak-anak kami, tapi jangan henti-hentinya untuk mensosialisasikan yang kalian buat pada hari ini, ya. Itu sangat bagus sekali. Cuman kalau saya tanggapi tadi, memang materi masih belum begitu dikuasai, ya. Kalau diperdalam lagi tentang materinya, kemudian pasal-pasalnya tadi ini coba. Jadi sudah dibicarakan tentang hukum. Itu merupakan suatu jebakan kepada kami nanti orang bertanya kenapa hukum di Indonesia itu membuat keputusan maksimal. Nah ini, ya, paling tinggi hukumannya 2 tahun, paling tinggi dendanya 40 juta, paling maksimal 5 tahun. Kenapa nggak ada hukum maksimal? Kalau dia melakukan kesalahan ini maksimal sekian tahun. Kalau dia melakukan kesalahan seperti ini maksimal sekian tahun. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Nah, disitulah yang beredar juga masalah money, uang. Kalau kamu memberikan uang kepada jaksa, pengacara dan lain semua, maka hukuman kamu akan diturunkan. Itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi di bangsa kita ini. Ya, coba paparkan coba kenapa dibuat hukum seperti itu? Kenapa hukum maksimal selalu yang utarakan? Apa yang terjadi? Coba pada materi yang tadi ini, tadi kan sesuai dengan undang-undang yang mau bicarakan kan? Coba lihat di undang-undangnya, didenda. Coba mana tadi itu? Ah ini denda paling banyak 24 juta, paling sedikit berapa? 1 juta. Kenapa tak pernah dibicarakan tentang itu? Karena pembuat peraturan ini takut. Yang membuat aturan perundang-undangan mereka takut dihukum, maka dibuat maksimal. Minimalnya tergantung ini. Makanya seperti yang dibilang Bapak ini tadi, masyarakat kita ini apatis, sama saja. Karena yang membuat undang-undang mereka anggota DPR. Iya. Mereka semua bermusyawarah, bikinnya undang-undang seperti itu. Sahkannya minimalnya berapa? Coba nanti kalian tanyakan, diskusikan di perkuliahan kalian sama dosen yang pembimbing atau dosen yang pada. Kenapa hukum Indonesia seperti itu? Sehingga mereka tidak takut berbuat kesalahan. Nah, ya. Tapi kalau ada yang bisa membicarakannya, tolong materi supaya bisa kami dengar semua. Kenapa undang-undang ini dibuat maksimal, bukan minimal? Kalau dibuat minimal, takut semua ini. Kami pun takut. Coba, kalau korupsi 50.000 didenda, paling sedikit 6 bulan. Takut semua kan? Karena ini masih bisa. Kalau dibuat maksimal, masih bisa cincai-cincai. Menyimbang. Selesai. Nah ini hukum kita, nah. Ya, ini dia masukan dari saya.
prosesnya ya. Ucapkan. Ayo lanjutkan. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Sekretaris Desa. Mungkin ini juga menjadi pengetahuan untuk membuka wawasan kami sebagai generasi muda untuk membuka wawasan pengetahuan kami, dan nantinya kami akan diskusikan kembali kepada Bapak Ibu dosen kami di sana. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak mohon maaf Bapak. Durian. Darlin Siburian. Baik Bapak Darlin. Baik, untuk menjawab pertanyaannya saya kembalikan kepada pemateri kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Darlin. Terima kasih kepada Bapak. Nah, tadi Bapak bilang ada masyarakat kita kalau dilihat dari segi ekonomi bisa dikatakan di bawah rata-rata gitu ya Pak ya. Nah, dia terima dari manapun saat uang itu datang gitu. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, bahwasanya banyak masyarakat sekarang itu pola pikir mereka itu bukan gimana ya, apalagi dia belum pernah diberikan pendidikan politik. Banyak masyarakat itu berpikir bahwa pada saat pemilihan umum itu kesempatan bagi mereka dalam menerima rezeki gitu Pak. Namun sebenarnya itu tidak Pak, tidak menjadi rezeki sebenarnya Pak. Karena kan kita tanya diri kita sendiri, contoh kita menerima uang, pasti kan saat pemberian uang itu ada janji yang diucapkan gitu Pak. Nah, jangankan disaksikan oleh orang lain, disaksikan oleh kita dan kita saja gitu Pak. Saat diucapkan janji, kita terima uang itu, berarti sebenarnya kita secara tidak langsung sudah terikat dengan janji itu gitu Pak. Namun kita tidak menerima, malah kita bilang itu ini adalah rezeki pada saat pemilihan, pada saat pesta demokrasi. Itulah yang salah di proses demokrasi kita di Indonesia ini Pak. Jadi banyak masyarakat itu berpikir bahwa saya saat Bapak terpilih ya lakukan pekerjaanmu, saya lakukan pekerjaan saya. Tapi kan Pak, rakyat itu banyak menuntut. Contohnya saya bawakan salah satu tempat di kampung saya dipilih pada saat pemilihan. Nah seperti itu rakyatnya diterima aja. Bahkan dia tidak sadari siapa yang dicoblosnya pada saat itu, namun dia menuntut suatu kebijakan dilaksanakan di tempat itu gitu. Nah pada saat dia tidak menerima kebijakan, pasti ada oknum-oknum yang mengatakan bahwasanya gak usah banyak bicara, atau juga pada saat pemilihan suara itu kan dibeli. Jadi seperti itu, makanya ada tadi dikatakan dengan menurunkan martabat Pak. Gitu. Sebenarnya suara rakyat itu mahal sebenarnya Pak. Tapi dengan adanya uang itu, suara kita itu terbeli jadinya gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut apa-apa pada pemerintah, pada orang yang sudah menjabat itu. Karena suara kita saja sudah dibeli sama mereka, gitulah istilah bahasa kami gitu Pak. Terus dulu juga pernah kami melakukan observasi ke pedagang-pedagang terkait dengan pemilihan ini juga. Mereka banyak menyuarakan, Pak, saya kenapa tidak diperhatikan Pak, Bapak sudah terpilih dengan janji-janji ini dan segala macam gitu. Nah itu sebenarnya kesalahan kita sendiri sebagai masyarakat lah kita bilang Pak. Sebenarnya kan kita bisa menilai orang yang calon yang memilih itu dari dedikasi dia setiap hari, perilaku dia gitu. Baik, telah berakhirlah penyampaian materi dari pemateri dan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Maka telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini. Kami harap kita semua dapat menjadikan acara ini sebagai ajang untuk perbaikan diri masing-masing. Mari kita berusaha lebih siap dan bijaksana dalam menghadapi masa depan. Saya juga berharap kita semua dapat lebih bersatu dalam menghadapi segala rintangan. Jangan biarkan diri kita sendiri dan juga anak-anak bangsa
yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia terseret musim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik. Mari kita majukan Indonesia dengan cara kita bersama. Sekali lagi terima kasih telah menghadiri acara ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan apa yang telah kita dapat di sini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Sekretaris Desa, yaitu Bapak Markurius Saragi.